dekade 1990-an, di sebuah desa yang tenang bernama Ngroto, sebuah tradisi mulia tumbuh dan terjaga, Majelis Sewelasan. Setiap bulan Hijriah, tepat pada tanggal 11, masyarakat desa berkumpul dalam suasana khidmat di musola-musola kampung secara bergiliran. Di sanalah mereka melantunkan zikir dan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mengikuti jejak Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Ishaqi yang telah diamalkan di Pondok Jatipurwo, Surabaya. Tradisi sewelasan ini bukan hanya sekedar rutinitas spiritual, melainkan bentuk cinta dan penghormatan kepada Wali Agung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang wafat pada tanggal 11 Rabiul Tsani. Semangat yang sama telah hidup bertahun-tahun di Surabaya dan kini mengakar pula di tanah desa Ngroto. Memasuki awal tahun 2000-an, Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi setelah memilih sebidang tanah di kawasan Bukit Metese, Semarang untuk mendirikan pondok pesantren As-Salafi Al-Fitrah, membawa serta semangat majelis sewelasan ke sana. Beliau ingin agar pondok ini menjadi pusat kegiatan rohani bagi para jamaah dari Jawa Tengah dan DIY. Maka majelis sewelasan pun mulai dirintis di pondok pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese, Semarang. Namun suatu hari, Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi bertanya kepada Bapak Hasanuddin yang saat itu mendapat amanah sebagai ketua perkumpulan Jamaah Al-Khidmah, mengapa Kiai Haji Masduri tidak hadir dalam majelis sewelasan di Metese? Setelah ditelusuri, ternyata Kiai Masduri sedang istiqomah memimpin majelis sewelasan yang masih rutin digelar di kampung halamannya, Desa Ngroto. Mendengar kabar itu, Hadratus Syekh tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri. Beliau memerintahkan Kiai Haji Munir Abdullah untuk bermusyawarah dengan Kiai Haji Masduri, mencari jalan terbaik agar dua tempat ini bisa tetap menjaga keberlangsungan majelis tanpa saling bertabrakan waktu. Dawuh Hadratus Syekh kala itu sangat bijaksana. Ajaklah rembukan Yai Duri. Kalau di Ngroto tetap mengadakan sewelasan, maka Metese saya adakan pitulasan. Tapi kalau Ngroto beralih ke pitulasan, maka Metese tetap sewelasan. Kiai Haji Munir pun pulang membawa amanah tersebut. Dalam suasana penuh kekhidmatan, beliau menyampaikan dawuh itu kepada Kiai Haji Masduri. Lalu musyawarah pun digelar. Dengan mempertimbangkan bahwa tanggal 11 sering bertepatan dengan agenda pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Kedinding, Surabaya, maka diputuskanlah Ngroto akan mengadakan majelis pitulasan dan Metese tetap dengan sewelasan pada tanggal 11. Keputusan tersebut kemudian disampaikan kembali kepada Hadratus Syekh dan beliau merestui sepenuhnya. Maka sejak saat itu, majelis pitulasan di Ngroto menjadi sebuah warisan baru yang tidak hanya berdasar pada ijtihad, tetapi juga pada dawuh dan restu langsung dari Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Dan siapa sangka, di balik penetapan waktu tersebut, ternyata tersembunyi sebuah isyarah agung. Pada malam 17 Syawal 1429 Hijriah, bertepatan dengan Kamis malam Jumat Pon, tanggal 16 Oktober 2008, majelis pitulasan diadakan seperti biasa. Jamaah larut dalam zikir dan doa, tak menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam yang istimewa. Tepat setelah majelis usai dan para tamu dipersilahkan untuk menikmati ramah tamah, Kiai Haji Masduri berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnul khatimah, dalam suasana penuh kemuliaan. Majelis pitulasan tak lagi sekedar ritual bulanan. Ia menjadi pengingat bahwa setiap keputusan yang dilandasi musyawarah, keikhlasan, dan petunjuk guru akan selalu membawa keberkahan, bahkan hingga detik-detik terakhir kehidupan. Ia adalah tanda bahwa warisan para waliullah akan tetap hidup di tengah masyarakat yang menjaga tradisi. Dan selama zikir terus dilantunkan, kisah ini akan terus mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya.